Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, sarana edukasi dan saluran diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita dan informasi terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang BP Batam gagal total. Kemajuan infrastruktur tidak menarik investasi. Mengapa ini terjadi? Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu akan menghebohkan. BP Batam gagal total. Kemajuan infrastruktur tidak menarik minat investasi. Mengapa ini terjadi? Yang kita ketahui bersama sesuai peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas, pasal 8 ayat 3 dijelaskan bahwa tugas dan wewenang badan penyelenggaraan kawasan adalah A. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB sesuai dengan fungsi KPBPB. B. Membuat ketentuan yang diperlukan dalam pengelolaan, pengembangan, pembangunan kawasan. Definisi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah implementasi dari ketentuan pasal 152 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Teknisnya telah diperjelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021. Diuraikan bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau disingkat KPBPB berdasarkan pasal 1 angka 1 PP ini adalah satu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean hingga bebas dari pengenaan biaya masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Fungsi kawasan perdagangan bebas sebagai tempat pengembangan usaha-usaha bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan, energi, transportasi, maritim dan perikanan, pariwisata, perbankan dan asuransi, pengembangan teknologi kesehatan dan farmasi, serta bidang-bidang lainnya. Dengan kewenangan BP Kawasan, juga definisi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta fungsi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang telah diatur oleh peraturan pemerintah di atas, tentu akan menjadi satu rujukan bagi kita untuk membuat satu sudut pandang penilaian sejauh mana BP Kawasan Batam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan bagaimana pencapaian-pencapaian yang sudah diraih setidak-tidaknya dalam 3 tahun terakhir ini, sesuai dengan angka-angka terukur dan dapat dibuktikan. Dalam hemat kami, Batam kekurangan para pengkritik atau kaum sinisme yang dapat mengingatkan pemerintah dan BP Kawasan, sehingga sekarang ini mereka BP Kawasan Batam sedang menikmati panggungnya sendiri. Kadang mereka bernyanyi, suara mereka fals dengan nada-nada tidak karuan, terkesan asal-asalan, dan rakyat selaku penonton setia yang tidak tahu apa-apa tetap juga bersorak dan bertepuk tangan. Sayang sekali, Batam sebagai daerah industri yang sudah dibangun sejak tahun 1973, tetapi makin ke sini semakin tersiok-siok, kalah bersaing dengan beberapa kawasan khusus yang baru ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita memang harus bersyukur peningkatan pembangunan infrastruktur di kawasan industri Batam 5 tahun terakhir ini telah merubah wajah Batam menjadi kota industri. Kenyataannya, bagi mereka yang sering berkunjung ke Batam, dan jika dalam waktu 3 tahun terakhir tidak pernah berkunjung ke Batam, yang pastinya jika mereka datang lagi dibuat takjub dengan kemajuan penataan infrastruktur kota Batam. Sayang sekali,
Pesatnya pembangunan infrastruktur di kawasan Batam tidak sejalan dengan dinamika pertumbuhan investasi di kawasan Batam 5 tahun terakhir ini. Kutipan Kompas 17 September 2017, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo pernah secara terbuka menegur Gubernur Kepulauan Riau pada saat itu Nurdin Basirun untuk membenahi regulasi di kawasan Batam agar dapat menarik minat investasi di kawasan Batam. Lalu bagaimana minat investasi di kawasan Batam 3 tahun terakhir ini? Data Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2021, tahun 2022, kawasan Batam tidak masuk 10 daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia. Begitupun dalam laporan realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal kuartal kedua tahun 2023, kawasan Batam juga tidak masuk 5 besar, 10 besar pun tidak. Para investor dalam maupun luar negeri lebih memilih Jawa Barat sebagai pilihan pertama, DKI Jakarta pilihan kedua, Jawa Timur pilihan ketiga, Sulawesi Tengah pilihan keempat, dan Banten pilihan kelima. Data penanaman modal dalam negeri dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan ketidakberdayaan Provinsi Kepri bersaing dengan provinsi lain di Indonesia. Bahkan untuk di Pulau Sumatera, realisasi investasi dalam negeri, Kepulauan Riau kalah dengan Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Lampung. Artinya, iklim investasi di Kepulauan Riau khususnya kawasan Batam makin ke sini semakin tidak menggiurkan bagi investor dalam maupun luar negeri. Untuk menutupi kegagalan BP Batam selalu menunjukkan angka-angka pencapaian yang kelihatannya mengalami kecenderungan peningkatan, tetapi belum mengalami peningkatan apapun dari tahun 2021, tahun 2022, sampai kuartal pertama tahun 2023. BP Batam dengan sengaja publikasikan Batam sumbang 82,9% realisasi investasi di Kepri. Dengan pencapaian penanaman modal asing sepanjang Januari sampai Maret 2023 mencapai 3,986 triliun untuk 2.244 proyek dan penanaman modal dalam negeri sebesar 1,423 triliun. Rasa-rasanya tidak apple to apple jika Batam mau dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Batam sudah dipersiapkan untuk menjadi kawasan investasi sejak tahun 1973. Batam diguyur modal pengembangan kawasan yang besar dari pemerintah pusat, sedangkan daerah lain misalkan Karimun dan Bintan baru saja dijadikan kawasan khusus tahun 2007. Orang akan menjadi tertawa melihat angka-angka pencapaian BP kawasan Batam triwulan pertama tahun 2023, realisasi penanaman modal asing sebesar 3.986 rupiah dibandingkan kawasan khusus Sulawesi Tengah pencapaian realisasi penanaman modal asing sebesar 24 triliun rupiah berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu mengapa ini terjadi? Mengapa Batam tidak juga bisa menjadi kawasan tujuan investasi terbaik di Indonesia? Apa yang salah dengan kawasan Batam? Bukankah bonus letak geografis kawasan Batam adalah potensi besar yang tak akan habis dimakan zaman? Hasil investigasi M2TP menemukan data penyebab investor tidak tertarik berinvestasi di kawasan Batam adalah 1. BP Batam kekurangan sumber daya manusia. 2. Tumpang tindih kebijakan menyebabkan hilangnya kepastian hukum. Ketiga, kurang kondusif karena ego sektoral. Dan mari kita ikuti ulasan M2TP selanjutnya.